Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu mentega coklat yang super enak dan lembut banget. Rasanya persis banget sama brownies, walaupun dia nggak pakai emulsifier, tapi hasilnya super ngembang, lembut dan enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, tahap pertama saya akan mempersiapkan bahan tepung-tepungnya dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya ayak 160 gram tepung terigu atau setara dengan 16 sendok makan. Nah, untuk takarannya seperti ini ya teman-teman, tidak peres tapi tidak terlalu munjung juga. Nah, ini tujuannya ini untuk memastikan kalau nanti adonannya itu tidak bergerandul atau menggumpal. Nah, ini juga akan saya ayak 1 sendok teh baking powder, 20 gram maizena atau setara dengan 2 sendok makan, dan 20 gram coklat bubuk atau setara dengan 2 sendok makan. Nah, selanjutnya ini kita ayak juga. Pokoknya semua bahan tepung-tepungnya ini kita ayak ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Ini kita aduk-aduknya pakai sendok gini aja. Setelah merata dianya kita sisihkan dulu. Oke, tahap selanjutnya di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya masukkan 1 bungkus margarin atau setara dengan 200 gram, 160 gram gula halus atau setara dengan 13 sendok makan. Nah, untuk takarannya sama ya teman-teman, jadi dia tidak peres tapi tidak terlalu munjung juga. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk sebentar supaya bahan tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer. Ini kita mixer sampai adonannya itu mengembang dan menjadi warnanya itu kayak butek atau keruh gitu ya. Nah, setelah adonannya berubah warna menjadi keruh seperti ini sudah mengembang. Kita matikan sebentar mixernya. Lanjut, ini akan saya ratakan adonannya menggunakan spatula seperti ini. Nah, jika sudah tidak ada yang menempel di bagian sisinya, ini akan saya tambahkan 4 butir telur ayam. Di sini saya menambahkan telur ayamnya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan satu dulu, lalu saya mixer. Nah, ini kita menggunakan mixernya kecepatan paling rendah aja ya. Ini di mixer sampai tercampur. Nah, kalau udah tercampur, kita tambahkan lagi satu persatu sampai telurnya habis ya. Nah, kalau semua telurnya udah ditambahkan, udah tercampur rata, lanjut ini akan saya masukkan bahan tepung yang sudah kita bikin tadi di awal. Dan ini saya tambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Ini saya tambahkan sedikit dulu, lalu saya aduk-aduk. Setelah itu saya mixer. Ini kita mixer sebentar aja, kira-kira dia sampai tercampur rata. Nah, kalau udah mulai tercampur seperti ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut, ini akan saya tambahkan sisa tepungnya tadi. Ini kita masukkan aja semuanya dan kita mixer kembali hingga semua bahan tercampur dengan rata. Oke, jika dirasa sudah tercampur rata, ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut akan saya tambahkan 60 ml SKM coklat. Setelah itu kita mixer kembali. Ini juga mixernya sebentar aja, kira-kira sampai tercampur merata saja ya teman-teman.
Oke, jika dirasa sudah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Lanjut, di sini akan saya rapikan adonannya menggunakan spatula. Sekaligus ini juga akan saya aduk-aduk. Ini saya aduk-aduknya menggunakan teknik aduk balik. Tujuannya untuk memastikan setiap bahan itu benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan 3 sendok makan meses coklat. Nah, setelah itu kita aduk-aduk kembali. Pastikan kalau si mesesnya itu tercampur merata ya teman-teman. Nah, kalau konsistensi yang terbentuk udah seperti ini artinya udah siap untuk dicetak. Oke, ini akan kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm. Ini sebelumnya udah saya olesi seluruh permukaannya menggunakan margarin tipis-tipis, lalu saya taburi dengan tepung terigu. Setelah itu kita tuang aja semua adonannya ke dalam loyang, dan kemudian ini akan saya ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini. Tujuannya juga bisa untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, sehingga nanti adonannya itu mengembang sempurna dan pori-porinya itu bagus. Kemudian ini akan saya hentak-hentakkan sebentar supaya adonannya semakin memadat. Adonan udah siap untuk dipanggang. Nah, sebelumnya ovennya ini udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 50 menit, atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia setelah dipanggang kurang lebih selama 50 menit. Ini akan saya coba tes tusuk dulu. Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk satenya, artinya ini si bolunya sudah matang. Kalau dia udah matang, udah bisa kita keluarkan dari dalam ovennya. Selanjutnya bolunya kita keluarkan dari dalam loyangnya supaya makin mudah mengeluarkan dari dalam loyangnya. Ini kita sisir dulu bagian pinggirnya, kita sisir di semua sisinya. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita keluarkan bolunya dari dalam loyang ya teman-teman. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini teksturnya. Lanjut, ini akan saya balik lagi. Tada, ini dia bagian atasnya, ngembang banget dan bagus banget ya. Lanjut, ini akan saya potong. Ini saya potong menjadi 2 bagian dulu. Nah, untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu mentega coklat yang satu ini. Bahannya sederhana tapi hasilnya bolu yang super cantik, lembut, dan pastinya enak banget. Walaupun dia nggak pakai SP atau TBM atau ovalet atau emulsifier lainnya, tapi dia tetap ngembang sempurna dan hasilnya itu super lembut. Nah, ini dia bagian dalamnya, pori-porinya bagus banget, sebaran mesesnya juga cantik banget ya teman-teman. Lanjut, ini akan saya potong kecil-kecil. Nah, ini hasilnya setelah dipotong-potong kecil. Ini akan coba saya angkat biar teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi kayak mana cantiknya bolu coklat yang satu ini. Nah, cantik banget kan teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update terus video dari kami. Bye bye.